Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam hormat untuk Bapak Sri Arte selaku dosen pembimbing saya dan juga Ibu Nur Hasanah selaku guru pamong saya. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk memenuhi ujian PLPBD. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan semoga apa yang kita lakukan memberikan manfaat untuk kita. Lebih-lebih, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, tentu anak-anak sudah mengetahui kan bahwa Indonesia ini berjajar pulau-pulau. Seperti lagu yang sudah sering kita dengar yaitu seperti gini. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau. Nah, dari situ sudah diketahui bahwa Indonesia ini adalah negara maritim yang berbentuk kepulauan. Nah, wilayah lautnya yang sangat luas menjadikan Indonesia ini dikenal dunia sebagai negara maritim. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang hakikat kemaritiman Indonesia. Yang kedua, letak luas dan batas wilayah Indonesia. Hakikat kemaritiman Indonesia. Nah, pengertian kemaritiman Indonesia sendiri yaitu secara terminologi yaitu mencakup ruang atau wilayah permukaan laut, nah baik pelagik dan mesopelagik yang merupakan daerah subur. Nah, di mana pada daerah ini terdapat kegiatan seperti pariwisata, lalu lintas, pelayaran, dan jasa kelautan. Nah, itu merupakan pengertian kemaritiman. Yang kedua, yaitu potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, Indonesia ini kan merupakan negara maritim yang berbentuk kepulauan. Nah, kondisi seperti ini memberikan keuntungan untuk Indonesia. Nah, salah satunya Indonesia ini dikenal sebagai dunia negara maritim. Terus, nah, poros maritim ini merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, untuk mengembangkan industri perkapalan dan perikanan. Nah, itu merupakan potensi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi, pada intinya, poros maritim ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbesar, tangguh, dan kuat melalui mengembalikannya identitas Indonesia ini sebagai negara maritim. Nah, secara astronomis adalah letak suatu wilayah yang berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, secara astronomis ini Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berdasarkan letak ini Indonesia berada di daerah sekitar Katulistiwa. Nah, di mana ini sangat berpengaruh terhadap keadaan atau kondisi iklim, yaitu Indonesia memiliki 2 musim. Yang pertama musim penghujan dan musim kemarau. Nah, selain itu, letak astronomis ini juga berpengaruh terhadap pembagian waktu. Nah, waktu Indonesia ini terbagi menjadi 3, yaitu WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, itu letak astronomis Indonesia dan pengaruhnya. Nah, kita bisa lihat peta yang ada berikut. Nah, yang kedua yaitu letak geografis Indonesia dan juga pengaruhnya. Nah, letak geografis ini merupakan letak suatu wilayah yang ditinjau dari kenyataan di muka bumi. Jadi, secara geografis Indonesia ini terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan Asia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Bisa kita perhatikan peta yang tertera. Nah,
Sekarang letak geologis Indonesia dan pengaruhnya bagi keadaan alam Indonesia. Nah, dilihat dari formasi geologinya, Kepulauan Indonesia ini dibagi menjadi 3 zona, yaitu pertemuan 3 lempeng. Yang pertama lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Indo-Australia, dan yang ketiga lempeng Pasifik. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap Indonesia. Pengaruhnya apa? Salah satunya yang pertama, banyaknya gunung api, terus resiko gunung gempa bumi, dan yang ketiga kaya akan barang tambang seperti minyak bumi, batu bara, seperti itu. Dan kita lihat keadaan batuannya. Nah, di sini terbagi menjadi 3 wilayah. Nah, yang pertama paparan Sahul, paparan Sunda, dan wilayah peralihan Australia Asiatis. Dan yang ketiga dilihat dari jalur-jalur pegunungannya. Jadi Indonesia ini terletak pada pertemuan 2 rangkaian pegunungan muda, yaitu rangkaian pegunungan Mediterranean dan pegunungan Pasifik. Nah, dan yang keempat yaitu letak maritim. Nah, letak maritim ini letak suatu tempat ditinjau dari segi kelautan. Misalnya jarak laut dan kondisi wilayah yang dikelilingi Indonesia. Luas wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara yang terluas di dunia. Jadi, selain itu, negara Indonesia ini juga merupakan negara kepulauan yang terluas di dunia. Nah, 1/3 luas Indonesia ini adalah daratan dan 2/3 luas wilayah Indonesia ini adalah lautan. Jadi lebih luas lautannya daripada daratannya. Nah, sekarang batas wilayah Indonesia. Nah, Indonesia ini memiliki batas-batas wilayah. Nah, di bagian sebelah utara yaitu berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina. Yang kedua batas sebelah selatan yaitu Timur Leste, Samudra Hindia, dan benua Australia. Dan di sebelah barat yaitu berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan juga di sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Hanya itu yang dapat Ibu jelaskan, yang dapat Ibu paparkan. Semoga memberikan manfaat untuk anak-anak. Dan juga jangan lupa belajar kembali, diingat-ingat kembali apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, pada intinya terus belajar, terus berproses untuk melawan kebodohan. Nah, apabila ada salah kata maupun tingkah laku dari Ibu, mohon dimaafkan. Akhir kata, Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.